Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Suadi, yang saya hormati Kiai Yusuf Hudori, dan yang saya hormati para masyayikh, para habaib, para alim, para ulama, para sepo sedajah, nyon seporah. Saya akan berbahasa Indonesia meskipun saya asli Madura sebenarnya. Saya lahir dan besar di Madura. Saya lahir 71, usia saya sekarang 52 tahun. Mohon maaf, 52 tahun, jadi udah tua. SD sampai SMA saya di Madura. Saya sempat mondok, alhamdulillah, di pondok pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan di Madura. Kemudian saya kuliah di Jakarta. Saya sempat juga sekolah di Amerika. Kemudian ya akhirnya saya kembali ke Indonesia tahun 2005. Banyak yang akan saya sampaikan sebenarnya. Ini bisa bahasa Madura ya, nanti saya mungkin campur-campur bahasa Madura. Bapak ibu-ibu sekalian, mungkin selama ini saya banyak beredar di YouTube, kadang juga ada di TV, tapi mungkin saya pertama kali ke Pasuruan. Tidak banyak yang sebenarnya bisa saya hantarkan karena tadi Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Yusuf, Kiai Suadi sudah menyampaikan semua. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa apa sih yang menjadi virus hari ini di negara kita. Yang menjadi virus hari ini di negara kita adalah ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah tentang salah satu ajaran yang bernama Salafi Wahabi. Ini menjadi virus. Mengapa menjadi virus? Saya katakan menjadi virus. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88. Dan saya harus mengakui jati diri saya karena apa yang akan sampaikan ini adalah data-data dari temuan saya ketika saya berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Saya harus akui itu. Dan saya punya data berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertatap muka dengan mereka. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Kalau ada yang mau bantah, silakan datanya ke saya. Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran Salafi Wahabi mengharamkan maulidan, mereka melarang tahlilan, mereka melarang haul, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 juga melarang hal yang sama. Perbedaannya di mana? Kok seolah-olah ajaran-ajaran dari ustadz-ustadz Wahabi ini kok kayaknya sejuk-sejuk semua? Pintu pembukanya adalah ustadz-ustadz yang hari ini beredar di media sosial dan juga di televisi. Itu pintu pembukanya. Produk terakhirnya itu adalah mereka yang bergabung dengan kelompok-kelompok teror yang bernama JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Saya 5 tahun di Amerika khusus mempelajari pergerakan-pergerakan kelompok radikal ini. Saya tinggal di Amerika, saya hidup di Amerika, saya belajar Islam di Amerika. Saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Kebalik, menabi orang Madura ajar agama nikah de Arab. Saya kebalikannya, saya ke Amerika. Tapi nggak apa-apa, ilmu itu ada di mana-mana. Lalu kemudian apa yang membuat ajaran ini kemudian membentuk orang untuk pada akhirnya melawan negaranya, dan mengapa kemudian ajaran ini membentuk orang supaya secara tega dia bisa menghalalkan darah
orang, meskipun satu keimanan sekalipun, satu tafsir sekalipun. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Afrika berkali-kali. Saya sudah ke Somalia, ke Tanzania, ke Somaliland, sampai ke Sudan, negara tanduk Afrika. Saya sudah membelah Afrika ke bagian tengah, Kenya, Republik Afrika Tengah, Bangui, lalu kemudian menyusuri pantai barat Afrika, Nigeria, sampai ke Liberia di Monrovia. Di Somalia ada kelompok teror yang paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Di Nigeria ada kelompok teroris yang paling ditakuti di pantai barat Afrika, namanya Boko Haram. Di Afrika Tengah ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama Seleka. Di utara, di Sudan, ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama kelompok Hasan Turabi. Di Pakistan ada kelompok, saya sudah juga ke sana. Di Pakistan ada kelompok teror bernama Laskar At-Taiba. Di Thailand Selatan ada kelompok separatis kemerdekaan Thailand Selatan. Di Filipina, saya juga pernah ke Filipina, ada kelompok namanya Abu Sayyaf. Di Suriah juga ada kelompok yang paling ditakuti hari ini yang bernama Jabhatun Nusra dan juga Liwa'ut Tauhid. Ini semua adalah kelompok-kelompok teror yang berfaham Salafi Wahabi. Di YouTube banyak yang membantah ini. Saya tantang, kalau memang tidak percaya bahwa teroris yang ditangkap oleh Densus itu hari ini berpaham ini, saya bawa ke penjara, ketemu langsung dengan terorisnya. Saya tantang. Mereka punya pemahaman yang sama. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi, kelompok-kelompok teroris yang hari ini ditangkap Densus 88 punya pemahaman yang sama. Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris, ini adalah orang yang baru berkenalan dengan ajaran ini. Produk akhirnya akan menjadi teroris. Kenapa? Ada salah satu konsep dari kelompok ini yang kemudian dipakai hingga hari ini, yang dicetuskan oleh seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan, yang ditulis dalam kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa. Konsep ini yang disebut dengan konsep al-wala wal bara. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tak langkong kula kengki asalam, takut cangkolang, takut suul adab, saya harus salaman. Saya berdiri saja ini, karena badan saya kecil jadi malah makin tenggelam ini kalau enggak. Cepon reng mutura pendit. Lalu kemudian yang menjadi konsep dasar dari ajaran ini adalah konsep al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara ini dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan yang bernama Ibnu Taimiyah, yang ditulis dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Nah, persoalannya kemudian adalah konsep-konsep seperti al-wala wal bara inilah yang kemudian diusung ke Arab Saudi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memerdekakan Saudi dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Utsmani. Nah, ajaran-ajaran ini kemudian disebarkan di Arab Saudi, lalu kemudian orang-orang Arab Saudi berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Nah, persoalannya kemudian ajaran ini dibawa ke negara kita, tujuannya satu. Tujuannya ingin menumbangkan Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan Maulidan? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan kerumunan masyarakatnya sendiri, karena mereka takut rakyatnya sendiri memberontak kepada keluarga Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Nih, seperti perkumpulan-perkumpulan jamiah seperti ini paling ditakuti oleh keluarga Ibnu Saud. Lalu mengapa orang Wahabi juga anti terhadap dzurriyyah kenabian? Mengapa kemudian orang Wahabi anti terhadap habaib?
Karena musuh dari keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang habaib dari keluarga Ibnu Rasyidin di kota Ha'il. Semua fatwa-fatwa ulama Wahabi ini dibuat berdasarkan pesanan untuk memperkuat politik kerajaan Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Mengapa mereka anti terhadap musik dan juga kebudayaan-kebudayaan lokal? Karena mereka memang takut sekali terhadap perkumpulan-perkumpulan masyarakat, perkumpulan-perkumpulan komunitas yang dicurigai akan melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi semua fatwa-fatwa Wahabi, Salafi ini sebenarnya dibuat berdasarkan pesanan dari keluarga kerajaan. Saya minta orang-orang yang merasa Salafi Wahabi bantah saya, tapi belajar dulu tentang sejarah ini. Saya terus terang sangat percaya diri untuk mengatakan ini karena banyak sekali buku yang menulis tentang ini. Mengapa Maulidan diharamkan? Karena mereka memang paling takut dengan perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Unjuk rasa juga diharamkan oleh mereka. Karena mereka memang paling takut terhadap pergerakan-pergerakan rakyat. Musik juga diharamkan. Karena apa? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan gerakan-gerakan kebudayaan di Timur Tengah. Lalu kemudian ajaran-ajaran seperti ini yang dibawa ke negara kita, berusaha untuk menghajar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Salah seorang akademisi dari Tillman University, ini kan nih, ini bukan orang Islam, juga bukan orang NU yang mengatakan demikian, namanya Phil Caruso. Phil Caruso mengatakan kalau ingin menumbangkan Indonesia maka harus ditumbangkan dulu Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Nikah telecor tak cak Madura melolo nikah. Nah, mengapa menurut Phil Caruso Nahdlatul Ulama itu menjadi penting di Indonesia? Karena hanya Nahdlatul Ulama yang punya ajaran satu, tidak pernah menjelek-jelekkan orang yang berbeda. Tolong dicatat, ini kajiannya sangat empiris dan akademis. Nahdlatul Ulama tidak punya riwayat ajaran-ajaran yang menganjurkan orang untuk memusuhi orang yang berbeda. Tidak pernah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat pemberontakan terhadap negaranya sendiri. NII, wah banyak sekali pemberontakannya. Ada pemberontakan Andi Aziz, Kartosuwiryo, banyak. Kelompok Wahabi yang melakukan pemboman dari tahun 2000 sampai 2009 di Indonesia. Bom malam Natal, bom Tentena, JW Marriott, Ritz Carlton, bom Bali, bom Kampung Melayu. Ini kelompok Wahabi semua. Mereka sudah terdidik untuk menjadi bugot-bugot di negaranya sendiri. Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syari' dengan ajaran al-wala wal bara', membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini, orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Ini kan nih, bigule sanada ilmu ini kan bigule petorona. Akan saya rinci. Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian yang bernama Salafi Wahabi Hijazi, dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haroki yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi Jihadi. Ada 3 jenis dari kelompok ini. Lalu kemudian Said Qutb menulis 2 kitab besar selama di penjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, yaitu kitab yang bernama Fi Dhilalil Quran dan Ma'at fil Tori. Setelah Said Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, adiknya kemudian kabur ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Riyadh, menulis sebuah kitab
yang bernama Jahiliyatul Qarnil Isrin. Nih kan nih, ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini, dialirkan beserta uangnya, mengalir beserta pendanaan yang luar biasa. Untuk apa? Menumbangkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdlatul Ulama tumbang, selesai semua, Pancasila tidak akan ada artinya. Yang menjadi perekat hari ini dari berbagai keberagaman ini adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa? Indonesia adalah populasi terbesar umat Islam di dunia. Paling besar umat Islam di dunia ini adalah Indonesia. Dan organisasi terbesar dari seluruh organisasi berbasis keagamaan Islam di dunia, yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Tidak bisa dipungkiri, ini statistik, ini indeks. Jadi kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Itulah mengapa kelompok Hizbut Tahrir Internasional yang kantor pusatnya di Inggris diekspor ke negara kita dengan pendanaan yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat-umat di kalangan Nahdiyin. Ini tujuannya. Ajaran-ajaran Salafi Wahabi diekspor paksa beserta uangnya datang ke sini. Untuk apa? Memecah belah umat-umat Nahdlatul Ulama ini. Saya tidak ingin mengglorifikasi lalu mendewakan dan memberhalakan Nahdlatul Ulama di sini. Tapi saya berbicara tentang riset-riset yang empiris. Yang saya katakan tadi adalah Phil Caruso dari Tillman University melakukan riset ini bertahun-tahun di Indonesia. Dan kemudian mereka menyadari, orang-orang barat menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah pasak, poros utama dari keberagaman bangsa kita. Pancasila tidak akan ada apa-apanya tanpa Nahdlatul Ulama. Ini harus diakui. Saya tidak ingin mengatakan Pancasila sakti, Pancasila sakti. Tapi Nahdlatul Ulama jauh lebih sakti menurut saya. Ini mohon maaf, saya tidak ingin mendegradasi Pancasila. Tapi yang namanya filosofi Gronslah, Pancasila ini adalah filosofi Gronslah di awang-awang. Dia adalah aturan-aturan tanpa dogma. Tapi kalau agama, oning dogma. Tahu dogma, percaya nggak percaya harus percaya. Nah, ini hanya dimiliki oleh basis-basis ilmu keagamaan yang kemudian mengalir di dalam NU, dan NU ini punya sanad-sanad keilmuan dari tabi'in, tabi'in sampai ke sahabat dan Rasulullah. Nah, inilah kemudian yang harus kita jaga, sanad keilmuan ini. Sementara gerakan-gerakan ideologi transnasional yang datang dari Arab, yang datang dari mana-mana ini harus kita tolak. Dan bukan hanya ideologi-ideologi berbasis Islam yang menyerang kita hari ini, juga termasuk yang menyerang Nahdlatul Ulama, termasuk komunisme juga mengalir ke kita. Mereka mengalir diam-diam. Cuma persoalannya memang komunis ini sudah tidak punya otot, Pak. Dia sudah tumbang di negaranya sendiri. Tapi kalau Salafi Wahabi sebentar lagi juga akan tumbang di negaranya sendiri. Coba perhatikan. Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahannya bertahun-tahun. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah undang-undang negaranya yang berbasis undang-undang agama yang dulu dibanggakan sebagai ajaran paling murni katanya. Hari ini semuanya dirubah. Perempuan Arab Saudi hari ini sudah boleh nyetir mobil, sudah bisa jadi supir Grab, ke luar negeri sudah bisa tanpa mahram, ke mall juga sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan pakai hijab sudah tidak wajib lagi di Saudi kecuali di Haramain. Apakah dia mengubah hukum agamanya? Tidak, dia mengubah tafsir agamanya. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Salman di dalam salah satu saluran TV namanya Frontline. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Toreh, ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi zaman dulu. Saudi ingin berubah seperti Indonesia hari ini. Semuanya serba terbalik. Dan inilah ideologi. Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya ideologis. Harus kita akui itu. Mufassir membuat produk-produk tafsir sesuai zamannya, sesuai situasi yang dihadapinya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya tentang keberdayaan politik. Contohnya Ibnu Taimiyah
membuat ajaran al-wala wal bara, karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam. Setelah Bani Abbasiyah diserbu bangsa Mongol lalu runtuh pada tahun 1258, disitulah Ibnu Taimiyah hidup. Dan kemudian masa perang salib, ketika orang-orang Eropa berusaha menguasai Yerusalem dan melakukan peperangan-peperangan dalam perjalanannya menuju Yerusalem di tanah Arab. Pada masa itulah keterpurukan politik Islam terjadi, sehingga produk-produk tafsir Ibnu Taimiyah memang tentang keberdayaan politik. Menabih ahli-ahli tafsir panika odi neng zaman perang, produk tafsir pasti tentang perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman kemakmuran, produk tafsirnya pasti tentang kemakmuran. Ini contoh nih, menabi, kok saya bahasa Indonesia terus ya? Bahasa Madura terus. Contoh, kalau kita melihat perbedaan antar mazhab misalnya, ada yang menganggap bahwa air liur anjing itu bukan najis mughalladhah misalnya. Ada yang menganggap hanya najis biasa. Karena yang menganggap air liur anjing itu adalah najis mughalladhah hidup pada zaman pandemi rabies. Dan orang yang meringankan, mazhab ulama-ulama yang meringankan air liur anjing itu adalah ketika masa pandemi itu sudah selesai. Lalu kemudian produk-produk tafsirnya terpengaruh oleh situasi, oleh ahli tafsir itu. Nah, Arab Saudi hari ini menyadari kesalahan itu. Lalu kemudian dia ubah semua. Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan New York Times, dia mengatakan bahwa kalau Saudi hidup dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di dunia. Dan kemudian dia menyadari, lalu dia ubah semua tafsir-tafsirnya. Nih kan ini mangken nih. Dan dia dalam waktu dekat akan menghalalkan bank. Tore nih. Dek gimana mangken Salafi Wahabi sebedikin toh. Yang ada di Indonesia hari ini, kelompok Salafi Wahabi selalu mengatakan ajarannya yang paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya, tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik selama puluhan tahun oleh Nabi didamaikan. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya berkonflik untuk berebut pemungut pajak bagi kerajaan Persia, lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Orang-orang pendatang dan orang pribumi oleh Nabi didamaikan, yang kemudian tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi dikenal sebagai tokoh paling moderat pada zamannya. Lalu sekarang ada orang yang mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi selalu mengkafir-kafirkan orang Nahdien. Coba, padahal ajaran itu dirumuskan oleh ulama-ulama Saudi pada saat itu hanya untuk memperkuat politik kerajaan. Ziarah kubur diharamkan. Coba, ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masalah nenek. Nikah nih, anapa nyelase dek kuburan nikah larang? Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya. Lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu. Dan juga memutus resiliensi ideologis dengan Kekaisaran Ottoman. Tawar tak bantaan bi gula mungkin urusan nikah. Tang bi gula. Karena saya punya data, Pak. Setiap Densus 88 melakukan penangkapan, Densus punya waktu 3 hari untuk menyelami ideologis teroris yang ditangkap. Saya salah satu yang dilibatkan, dan saya yang berhadapan dengan mereka. Dan saya pastikan, wallahi, nikah gula sompaan. Takutnya ku ngomong gula. Mereka berfaham sama dengan kelompok Salafi Wahabi hari ini. Saya pastikan itu. Mereka punya keinginan untuk menjadikan negara agama yang konon katanya negara Islam. Saya tanya, kalau negara ini berdasarkan negara agama dan negara Islam, Islam yang bagian mana yang akan dipakai undang-undangnya? Kalau orang Nahdien yang berkuasa, lalu kemudian mereka melakukan maulidan,
orang-orang Salafi Wahabi yang mengharamkan Maulidan, apakah mau dengan undang-undang itu? Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan Maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Dan inilah yang terjadi kemudian di beberapa negara yang konon berdasarkan negara Islam itu. Yang terakhir saya ingin mengambil contoh. Saya pernah ke Sudan berkali-kali, dan saya sudah mempelajari. Sudan pada tahun 1983 menggunakan undang-undang syariah, menggunakan hukum hudud di dalam undang-undang kenegaraannya pada zaman Presiden Ja'far al-Numairi. Apa yang terjadi? Setelah itu Sudan terlibat dalam kudeta demi kudeta dan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Dan yang paling tragis adalah Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena apa? Sayyidina Umar pernah berkata, percuma kalau kemudian undang-undang yang keras itu diberlakukan kepada orang yang masih kelaparan. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengampuni pencuri onta yang kelaparan. Orang-orang yang masih banyak yang kelaparan lalu diberikan hukum yang keras. Pada akhirnya semua rakyatnya terpotong tangannya. Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, orang-orang yang menjadi pengemis di sekitar Misfalah dan Jihad itu rata-rata orang Sudan yang tangannya buntung. Mereka pernah mencuri lalu dipotong tangannya, lalu mereka menjadi pengemis seumur hidup. Karena apa? Karena mereka terpaksa mencuri meskipun undang-undangnya sangat ketat. Karena kelaparan, keluarganya kelaparan. Lalu kemudian orang Sudan menjadi buntung, hampir semua orang-orang di Sudan buntung tangan. Yang tidak terima kemudian siapa? Orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, lalu mereka memberontak dan hari ini Sudan terpecah menjadi dua bagian. Sudan Utara yang beragama Islam, Sudan Selatan yang beragama Kristen. Ini kalau kita berbicara tentang perbedaan keimanan dalam suatu negara yang kemudian dipaksakan menjadi homogen dalam undang-undang. Bayangkan kalau Indonesia ini dipaksa menjadi negara agama dan menggunakan undang-undang Wahabi misalnya. Orang-orang Nahdien tentu saja tidak akan terima dan akan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Konflik akan terjadi seperti yang hari ini terjadi di Suriah, di Libya, di Republik Afrika Tengah. Semua terjadi. Dan kemudian konflik-konflik antar masyarakat itu terjadi sehingga negara itu tidak sanggup bergerak sesuai dengan peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional hari ini sebenarnya sasarannya adalah satu, Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling dan diberi pilihan, mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka, nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya, tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Jangan banyak si terwamatin aku ini. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita
seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad. Lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah project masterpiece yang harus kita laksanakan. Salah seorang pendakwah pernah saya protes, pendakwah terkenal, dia membawakan hadis yang mengatakan bahwa jika orang Islam tidak mau menganut sistem ideologi pemerintahan khilafah, maka dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Islam. Dia membawakan itu dari hadis Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya bantah itu, karena kitab ini dibuat oleh Imamul Hakim dalam keadaan pikun, Pak. Ini bukan buatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Khilafah ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum umat Islam menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana, namanya monarki absoluto, namanya Concilium Plebis. Malu kita kalau kita ngaku bahwa ini buatan Allah. Orang Romawi sudah lebih dulu menggunakan sistem ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ini sistem Allah, maka kalian harus ikut kami semua. Semua gerakan-gerakan politik ideologi transnasional ini menunggangi Islam supaya mudah menghipnotis kita. Kita cukup bertakdim kepada para ulama NU yang sanad keilmuannya betul-betul terpercaya. Kita harus takdim kepada siapapun dari kalangan Nahdien, termasuk kepada Kiai Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan diijabah. Dan juga kepada Kiai Muafik, mohon izin Kiai, saya nggak kelihatan. Panjang sekali kalau berbicara tentang ideologi transnasional, karena saya memang banyak sekali menggunakan metode pendekatan sejarah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan studi saya tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika, jadi saya betul-betul menggunakan metode pendekatan sejarah. Kalau pakai dalil, Pak, debatnya nggak selesai. Tapi kalau sejarah, insya Allah ikhtilafnya sedikit, khilafiyahnya sedikit. Jadi makanya saya sering menggunakan metode pendekatan sejarah. Jadi jangan kaget kalau saya berani mengatakan bahwa khilafah itu bukan buatan Allah, itu buatan bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Yang mau membantah ini saya tantang, ayo, tapi belajar dulu, jangan cuma urat leher aja. Lalu Rasyidin dengan sistem syuro, karena konflik antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah yang luar biasa, kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadapan menghunus pedang, lalu kemudian diambil jalan tengah, wasatiyah, middle path bahasa Inggrisnya. Jangan bahasa Inggris lah, nanti nggak ngerti. Nah, lalu kemudian diambil jalan tengah, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Disinilah paling awal digunakan sistem syuro, kesepakatan bersama. Tapi nanti pada zaman Bani Umayyah dirubah lagi menjadi sistemnya al-mamlakah, kerajaan, dinasti. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan turun ke Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah turun kepada Walid bin Yazid. Jadi turun temurun dari bapak ke anak lalu ke cucu. Berubah lagi sistemnya. Pada zaman Bani Abbasiyah dirubah lagi, dirubah menjadi ahlul halli wal aqdi. Nah, mungkin nggak kalau sistem dari Tuhan kemudian diubah-ubah sesuai kebutuhan? Nggak bisa, ini nggak logis, Pak, nggak rasional. Nah, makanya saya membantah habis-habisan, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memang tidak semuanya jelek. Mungkin yang saya anggap sangat antagonis mungkin al-wala wal bara, tapi kritik Ibnu Taimiyah terhadap sistem ahlul halli wal aqdi ini patut kita hargai, karena menurut Ibnu Taimiyah ahlul halli wal aqdi ini adalah ciptaan bangsa Romawi. Saya sepakat dengan itu. Nah, inilah kemudian yang berusaha menyasar kita hari ini, berusaha menggempur orang-orang Nahdien, karena kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Indonesia tumbang, Pak, udah percaya saya. Dan hari ini paling terakhir saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia untuk merumuskan bagaimana konflik di sana itu supaya cepat selesai. Persoalannya Somalia ini sistemnya sama, Pak, agamanya sama, tafsirnya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulamanya lulusan Mekah dan Madinah. Mereka sepakat mengharamkan musik, mereka sepakat mengharamkan maulidan, mereka sepakat mengharamkan tahlilan, mereka sepakat mengharamkan haul, mereka sepakat mengharamkan ucapan Natal dan sebagainya. Mereka semua satu negara sepakat, tapi sampai hari ini mereka berperang, Pak.
Semua satu negara itu pahamnya Salafi Wahabi. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah al-wala wal bara. Meskipun satu tafsir, meskipun satu iman, meskipun satu madhab, tapi ketika orientasi politiknya berbeda, maka mereka wajib bermusuhan. Setengah dari Somalia dikuasai oleh the government of Republic of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh Al-Shabaab. Perangnya belum selesai sampai hari ini. Lalu mereka meminta saran. Saya terlibat dalam berbagai konferensi dengan mereka. Saya pernah konferensi juga dengan presidennya, karena masa pandemi kemarin saya tidak bisa ke sana, meskipun saya sudah pernah ke Mogadishu. Lalu saya katakan, satu kuncinya yang Anda butuhkan, Nahdlatul Ulama. Ini benar, saya sampaikan betul kepada mereka. Musuh sumpah boleh. Saya sampaikan, then you need Nahdlatul Ulama. Saya katakan begitu kepada mereka. Kalau kalian tidak punya lembaga sejenis Nahdlatul Ulama, maka kalian tidak akan punya perekat tanpa syarat. Di Indonesia perekatnya, bridgingnya adalah Nahdlatul Ulama. Orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia memang semuanya memiliki nilai-nilai supremasis, harus kita akui. Semua manusia ini punya keinginan-keinginan supremasis, Pak. Kita ingin menguasai istri, istri ingin menguasai kita, yang laki-laki, kan begitu. Ini baru dari suami istri, belum dalam kehidupan beragama, belum dalam kehidupan berbangsa. Semua punya keinginan supremasis. Orang-orang pasti sibuk membangun tembok-tembok, tapi lalai membuat jembatan, Pak. Nahdlatul Ulama adalah jembatan-jembatan di antara tembok-tembok itu. Pemerintahan Somalia saya sarankan untuk membentuk sebuah wadah sejenis Nahdlatul Ulama yang bisa menjadi jembatan, yang bisa menjadi perekat di antara semua perbedaan-perbedaan itu. Nah, betapa pentingnya Nahdlatul Ulama, saya tidak mau taklid juga, tidak ingin terlalu memberhalakan juga, tapi ini adalah fakta yang kita rasakan hari ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini terpecah belah, terpengaruh oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional seperti Salafi Wahabi dan kelompok Hizbut Tahrir, maka kita tidak mustahil akan saling bacok sesama temannya. Kita akan saling tebas, Pak. Kita sudah punya sejarah-sejarah tidak nyaman di masa lalu. Kita pernah mengalami perang-perang sesama orang Islam. Kita pernah membunuh sesama orang Islam. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, pembunuhan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini semua pembunuhan sesama orang Islam, Pak. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini adalah perang-perang sesama orang Islam. Keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidun yang melibatkan umat Islam di Saudi terlibat dalam 8 kali perang dan menewaskan 14.000 orang Islam di Arab Saudi. Ini harus kita jauhi, Pak. Tidak mustahil kalau kita termakan oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional ini, kita akan saling tebas dengan tetangga sendiri. Kita akan saling tebas dengan orang-orang yang hari ini berkumpul dan tidak mustahil suatu saat akan bermusuhan. Hanya gara-gara terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berbasis al-wala wal bara ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat di dalam bangsa ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.